Oke. Baik, perkenalkan nama saya Gede Wiranata dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 1080225000037. Pada kali ini saya akan membahas mengenai soal UAS Fisika Dasar. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian soalnya. Di soal pertama ada sebuah silinder penjal A bermasa M sama dengan 2 kilo dan berjari-jari R sama dengan 4 berada di atas bidang datar. Silinder dihubungkan oleh tali yang menarik poros silinder menuju sebuah katrol penjal B bermasa 1 kilo dan berjari-jari sebesar 2 cm. Ujung tali yang lain menarik blok C bermasa MC sama dengan 10 kilo yang berada pada bidang miring bersudut dengan 53 derajat. Balok C bergerak ini menuruni bidang miring dengan gesekan kinetis koefisien mu K sama dengan 0,20. Tali tidak melar dan selip kepada katrol dan silinder A menggelinding tanpa selip. Berarti di gambar ini bendanya itu bergelinding bukan dalam keadaan diam. Lalu sistem dilepas dari keadaan diam. Jadi sistemnya di awal diri diam, lalu akan digerakkan dengan menggelinding. Terus dengan gravitasi 10 gunakan ini dan ini. Oke, kita masuk ke diagramnya dulu. Nah, seperti yang sudah saya gambarkan di sini, ini dipecah menjadi tiga terlebih dahulu. Kita fokus ke bagian yang A dulu. Kita cari dulu di bagian A ini kira-kira ada gaya apa atau ada sesuatu gitu. Nah, di sini bisa dilihat ada W-nya di sini, WA-nya. Terus ada gaya tegang talinya. Terus ada gaya normalnya. Dan ada gaya gesek, yaitu F. Gaya geseknya itu arahnya berarti ke kiri. Oke, lalu kita lanjut ke yang warna yang B. Sorry. Karena di B sini sudah semua, udah ada T1 sama T2. Jadi dia nggak perlu dicari yang lainnya, karena bakal kurang berpengaruh lah ke perhitungannya. Oke, sekarang lanjut ke yang C. Kita fokus ke C saja. Nah, di C ini sendiri ada juga W-nya. Tapi W-nya ada dua arah. Yang di sebelah sini ada W cos dan sebelah sini ada W sin. Dengan gaya normalnya seperti biasa, gaya normal akan selalu ke atas. Dengan gaya geseknya ke arah ke atas. Seperti itu. Di sini saya tuliskan bario untuk diketahuinya seperti ini. Nah, dan udah jadilah namanya diagram grafisnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Yang soal B adalah dipercepat sistem serta tegang tali T1 dan T2. Nah, sebelum untuk cari ke T1 ke T2, kita bedah dulu untuk masing-masing gambarnya. Nah, yang pertama ada di gambar yang si A, yaitu dengan benda A mengalami translasi dan rotasi. Translasi itu gini, geraknya tuh kayak lurus gini, translasi. Kalau rotasi, dia berputar. Nah, si benda A-nya ini kan dia seperti bola ya, otomatis dia itu apa namanya? Translasi sama rotasi, dia berputar sambil jalan. Seperti itu. Untuk translasi A-nya menggunakan persamaan yaitu sigma F sama dengan MA kali masa A kali A. Terus diketahui lagi eh, diturunin aja T1 sama dengan frekuensi sama dengan MA kali A-nya. Lalu untuk rotasi menggunakan persamaan ini sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ya tinggal dimasukkan aja rumusnya R kali F sama dengan 1/2 MA kali R kuadrat kali kali ini alfa. Nah, setelah itu kita tinggal coret-coret aja. Ini kan di R dicoret sama yang ini. Nah, di sini kan dia otomatis tersisa R kali alfa kan di sini. Nah, dia itu bakal langsung berubah aja langsung jadi A. Jadi percepatan di sini.
Tinggal disesuaikan seperti biasa, setengah kali MA kali A. Itu tinggal coret-coret, dan ketemu adalah persamaan persatu, yaitu FA, F sama dengan A. Nah, dua ini kan masanya masanya si A tadi tuh. Ini sudah yang sesuai dengan yang diketahui. Tinggal dimasukin saja ke persamaannya. Lalu untuk mencari persamaan dua, tinggal dimasukin aja lagi untuk duanya, karena masanya ada dua, maka jadi seperti ini. Untuk persamaan duanya. Oke, kita lanjut ke gambar yang B. Di gambar B ini hanya ada T1 dan T2. Dengan T1 mengarah ke sana dan T1 ke mengarah ke bawah sini. Nah, karena mutarnya ini tuh searah dengan jarum jam, maka di sini bakal ada positif. Sebentar. Ya, sebelum ke positifnya kita lihat dulu bahwa benda B ini tuh hanya mengalami rotasi saja. Karena dia tuh ibaratnya adalah pusatnya. Pusat dia terjadinya kegerakan dari talinya. Yang seperti ini. Tentunya. Jadi itu benda itu hanya mengalami rotasi saja. Tanpa ada yang namanya translasi. Karena dia katrol ya. Ya, tinggal didapati dengan persamaan seperti ini. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Tinggal dijabarin aja untuk tors. Karena ini searah dengan jarum jam seperti tadi tuh, maka di T2-nya ini berarti positif. Nah, T2-nya di sini dia positif. T1-nya baru negatif karena berlawan dengan arah jam. Tinggal dimasukin aja untuk rumusnya untuk I-nya yaitu setengah kali M kali MB kali R kuadrat kali alfa. Nah, untuk rumus torsinya sendiri tinggal dimasukin aja yaitu R kali T2 dengan R dikali T dikurangi dengan R kali T1. Ini tinggal diturunkan aja terus nanti ini dikeluarkan, R-nya dikeluarin biar jadi kayak namanya tuh kalau nggak salah distribusi. Ini R-nya dikeluarin. Karena kalau dikaliin silang, hasilnya tuh akan kembali ke bentuk yang ini. Seperti itu. Tinggal dicoret aja R yang di sini, dicoret sini. Yang R ini tadi juga berubah menjadi A, seperti tadi, dan ketemu hasilnya adalah ini, persamaannya. Untuk persamaan yang ketiga. Kita lanjut ke gambar yang C. Di sini kan C kita udah ketahui sendiri ada W cos, W sin dengan gaya normal dan talinya, dan ada gaya geseknya yaitu FK. Nah, untuk awal-awal yang dicari adalah gaya normalnya. Yang dicari adalah gaya normalnya dengan persamaan seperti ini. Sigma FY sama dengan 0. Dengan dimasukkan untuk rumus dari sini, rumus dari FY yaitu N dikurangi dengan W cos 53 derajat sama dengan 0. Tinggal dimasukin aja untuk ininya yang ini dipindah ruas ke bagian kanan, dan hasilnya ketemu yaitu 60 Newton untuk gaya normalnya. Lalu kita lanjut untuk menghitung gaya geseknya karena sudah diketahui dengan gaya normalnya. Tinggal masukkan ke rumus ini yaitu FK sama dengan mu K dikali N, yaitu dengan mu K-nya adalah 0,2 atau 0,20 sama saja. Dan ketemu hasilnya adalah 12 N untuk gaya geseknya. Setelah setelah ini kita lanjut ke itu apa namanya perhitungan yang asli untuk mencari persamaannya. Itu dengan menggunakan persamaan sigma fx sama dengan mc dikali a-nya. Tinggal dimasukin aja untuk W sin 53 derajat dikurangi T2 dikurangi FK sama dengan MC kali A. Lalu tinggal dimasukin aja untuk angka-angkanya, tinggal masukin aja dan diperhitungkan dan ketemu persamaan empatnya adalah ini. 68 dikurangi T2 sama dengan 10A untuk persamaan empatnya. Lalu kita tuliskan kembali untuk persamaan 3, 2, dan satunya di sini. Nah, kita menggunakan cara eliminasi dengan cara kita tambahin saja untuk semuanya. T2-nya di ini habis sama ini, T1-nya juga habis sama ini, F-nya juga habis sama ini. Maka tersisa hanyalah adalah 68. Begitu juga yang sisi sebelahnya kita ini 10 ditambah setengah ditambah 2. Dan ini tambah 1 ini. Ini ada 1. Di sini tuh ada angka 1. Kalau kalian ketemu kayak gini berarti ada angka satunya. Dan ketemu adalah 13 setengah.
A. Tinggal bisa disederhanakan lagi menjadi 27 per 2A. Ini tinggal dipindah ruas. Ini otomatis kan dibalik karena pindah ruas. Jadi awalnya di perkalian jadi dibagi, diputar balik jadi ketemu hasilnya adalah 5,04. Nah, setelah selesai semua ini, persamaannya ini dan ketemu A-nya, untuk mencari T2-nya kita bisa ambil yang ya kita ambil yang nomor 4 misalnya. Kita ambil aja yang nomor 4. Sebenarnya bebas mau ambil yang mana karena hasilnya akan sama. Karena di sini mengambil yang nomor 4 tinggal ditulis aja untuk persamaannya, tinggal dipindah ruas dan ketemu hasilnya adalah T2-nya adalah 17,6 Newton. Nah, untuk mencari T1-nya tinggal menggunakan persamaan yang lain juga. Di sini menggunakan persamaan 3. Tinggal dimasukkan aja untuk angka-angkanya dan ketemu hasilnya adalah 15,08 Newton. Oke, kita lanjut ke yang C-nya. C-nya adalah kecepatan balok C setelah menempuh jarak S sama dengan 20 meter sepanjang bidang miring. Oke, bidang miring. Ini bisa mengambil rumus kecepatan yang paling simpel, yaitu V kuadrat sama dengan eh, V0 kuadrat plus 2AS. Tinggal dimasukin aja untuk V0-nya nolnya 0, terus itunya 2, terus 0,504 dikali 20 dan ketemu hasilnya adalah 14,19. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, BMKG memasang alat pengukur gelombang di di sekitar Pantai Camplong, Madura, untuk mengetahui kondisi gelombang dan mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin terjadi. Ketika alat mulai diaktifkan, tampak grafik getaran di titik sensor pelampung yang dianggap sebagai titik O titik X sama dengan O seperti di gambar. Sedangkan gambar B menunjukkan grafik gelombang dengan titik X sama dengan 0 yang sama saat T sama dengan 0 per second. Bila skalar gambar di gelombang sebenarnya adalah 1:500, maka tentukan yang A ini. Oke, sebelum kita ke yang A, kita harus ketahui dulu gambarnya ini. Untuk yang digambar di A, dia itu masuk ke grafik getaran. Dia itu masuknya ke grafik getaran. Nah, yang berarti grafik getaran itu lokasinya tuh hanya satu, tapi dia memiliki banyak waktu. Nah, ini karena mengapa ini dia terhadap waktu, jadi banyak waktunya. Nah, untuk yang digambar di B, dia itu masuk ke grafik gelombang, yang dimana lokasinya banyak dan waktunya hanya satu. Ibaratnya saat difoto lah, difoto. Untuk grafiknya difoto. Otomatis waktunya cuma satu aja, namun lokasinya banyak. Dia masuk ke ini grafik gelombang. Oke, yang soal yang A. Yaitu tentukan periode gelombang, amplitudo gelombang, dan panjang gelombang. Oke. Nah, untuk periode berarti kan satu satu apa ya? Saya sebutnya satu gunung, satu lembah. Berarti yang dari 0 sampai yang ke 8 itu merupakan satu periodenya, yaitu 8 sekon. Nah, lalu untuk mencari amplitudonya, kita bisa lihat dari grafik yang B-nya ini. Ini kan, bentar, 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti kan 0,2. Pas stripnya itu adalah 0,2. Nah, maka untuk menuju ke sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. 6, oke. 6 berarti dikali 0,2 dan menghasilkan, sebentar, sebentar saya nggak bisa, sebentar. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Nah, ini. Karena tadi kan 0,2 dikali 6, 6 stripnya, satu stripnya adalah 0,2, maka tinggal hasilnya adalah 1,2 cm. Tapi ini dalam bentuk skala gambar, belum skala nyatanya. Kalau untuk nyatanya tinggal dikali dengan 500 saja dan ketemu hasilnya adalah 600 cm atau 6 meter. Ya, untuk lambdanya seperti ini tadi.
kita masuk ke gambarnya. Untuk lambda kan berarti kan satu gunung, satu lembah. Nah, berarti titiknya itu ada di sebelah sini. Di sini. Di sini ya, untuk titiknya. Berarti ini kan 4. Tadi kan satu strip adalah 2. Berarti di sini adalah 4,2. Ini, bentar. Oh ya, ini. 4,2. Tinggal dikali dengan 500 untuk skala aslinya dan ketemu hasilnya adalah 21 meter. Oke, untuk yang A selesai. Nah, kita lanjut ke B. Arah rambat gelombang beserta alasannya. Oke. Nah, di sini kan untuk yang grafik getaran ini, dia kan dimulai dari X sama dengan 0. Ya, untuk asumsinya adalah, anggapannya kan dia di sini kan ke sini adalah T-nya adalah 1. Untuk menuju ke puncaknya adalah T-nya 1 ibaratnya. Ambilnya CT1. Berarti kan grafiknya dia ke kanan, arahnya ke kanan. Untuk yang grafik getaran. Nah, untuk grafik gelombang, ini kalau ditarik lagi, nah mau nggak mau arah grafiknya kan harus ke kanan agar sama dengan yang ini, dengan grafik getaran, maka harus sama arahnya ke kanan. Karena kalau simpangannya di arah kiri, otomatis dia negatif, jadi nggak konsisten lah sama grafik getarannya. Seperti ini untuk penjelasannya. Arah rambat gelombang adalah yang kanan. Oke. Alasannya, pada grafik getaran terlihat bahwa ketika waktu bertambah, simpangan di titik x0 bernilai positif. Agar pada grafik gelombang dinilai x sama dengan 0 dan T1 tetap bernilai positif. Maka bentuk gelombang harus bergeser ke arah kanan. Nah, biar apa? Iya ini, biar konsisten sama yang di grafik getaran. Karena di grafik getaran juga positif arahnya kanan. Yang untuk grafik gelombang masa arahnya ke kiri. Itu kan nggak make sense. Jadi ini ada penjelasannya juga. Jika gelombang merambat ke kiri, bagian grafik yang semula berada di bawah simpangan negatif justru akan sampai ke titik x0 sehingga bertentangan dengan grafik getaran yang menunjukkan simpangan positif. Oleh karena itu, agar konsisten antara grafik getaran dan grafik gelombang, arah rambat gelombangnya pasti ke kanan, seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang C, yaitu persamaan gelombang laut tersebut. Nah, untuk persamaannya ditemukan seperti ini, yaitu Y sama dengan asin. Nah, untuk di bagian ini karena menggunakan sebenarnya bisa bisa omega T sama omega T dikurangi KX atau KX dikurangi omega T. Karena sama aja. Nah, kenapa? Karena di sini menggunakan omega T dikurangi KX. Karena seperti yang tadi tuh, kalau ditaruh di kiri kan jadi dia jadi negatif. Maka tanda WTKX berlawanan arah seperti itu. Tinggal dimasukkan untuk amplitudenya yaitu 6, terus omeganya adalah P3 ya. Lalu terus ini P3 itu dapat dari sini omeganya. Kan omega rumusnya adalah 2pi per T sama dengan 2pi per 6 dan ketemu adalah per pi per 3. Untuk cari untuk K-nya juga menggunakan 2pi per lambdanya. Yaitu kan tadi 2pi per lambda. Lambdanya adalah 21. Maka tinggal dimasukkan aja dan ketemu 2pi per 21. Seperti itu aja. Lalu lalu masuk ke persamaan yang tadi. Nah, di sini diuji untuk titiknya kalau X sama dengan 0 atau dengan T sama dengan 1. Y dengan sama 0. Maka Y sama dengan A sin pi per 3. Untuk sin pi per 3 itu kan artinya adalah setengah akar 3. Dan ini tuh cukup menjawab bahwa Y itu lebih dari 0 sesuai dengan grafiknya tadi. Tinggal
Tinggal dimasukin aja lagi ke itunya, dan ketemu persamaan seperti ini. 6 sin pi per 3t sama dikurangi 2 pi per 21x. Nah, ini untuk menggunakan yang tadi, yang ini, rumus ini. Nah, kalau menggunakan kx dikurangi omega t, ininya juga berubah menjadi negatif. Gitu. Kita lanjut ke yang soal yang nomor D. Kecepatan getar dan kecepatan gerambat gelombang pada saat T sama dengan 6 dan posisi X sama dengan 2 meter. Nah, pertama adalah kecepatan getarnya, yaitu menggunakan rumus ini. Fg sama dengan G turunan di aksen, yaitu ketemu turunnya yaitu pi per 3 kali 6. Sin itu turunnya cos, tinggal di per pi per 3 T dikurangi 2 pi per 21 X. Tinggal dimasukin aja yang ada di soal tadi itu T sama dengan 6 dan X sama dengan 2 dengan VG sama dengan 2 pi per cos. 2 pi per cos juga kurung 2 pi dikurangi 4 pi per 21. Nah, di sini bisa menggunakan kalkulator. Sebentar. Nah, tadi berapa itu? Bentar. Oh ya, 2 pi ini menggunakan radian cos 2 pi dikurangi 4 pi per 21. Nah, hasilnya 0 segini. Hasilnya di tadi dikali dengan 2 pi, dikali dengan 2 pi. Dan ketemu hasilnya adalah 5,4, sorry, 5,19. Nih, 5,19. Lalu untuk menghitung kecepatan rambatnya bisa menggunakan rumus VR sama dengan lambda per T, yaitu 21/8. Kalau dibagi lagi, ketemu hasilnya adalah 2,625. Nah, oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ini yang untuk yang soal nomor 3 ini yaitu menghitung superposisinya. Kita baca soalnya, dua gelombang transversal merambat pada satu tali yaitu dengan amplitude yang sama dan arah rambat yang berlawanan. Persamaan kedua gelombang ini disebut adalah ini seperti berikut. Kita masuk ke jawabannya. Karena ini superposisi, untuk persamaannya ini tadi ditinggal ditambahin aja. Tinggal ditambahin aja. Nah, kebetulan di sini ada sin sama sin. Ini masuk ke sifat yang ada di kalkulus, sifat trigonometri, yaitu bisa menjadi keluaran seperti ini. 2 sin 2 px dan dikali cos 12 pt. Tinggal dikali saja ininya, 6 dikali 2-nya, dan ketemu adalah hasilnya adalah 12 sin 2 px dikali cos 12 pt. Lanjut ke yang soal yang B. Tentukan nilai simpangan gelombang resultan pada posisi X sama dengan 11/12. Nah, karena di sini cm dan di soal adalah meter, karena kata Pak Roni eh, akan dimaklumi, di sini akan diubah menjadi meter, menjadi sentimeter. Maka tinggal dimasukin aja yang 11/12-nya ini ke persamaan YG-nya dengan 12 sin 2 pi X. Nah, ini X-nya udah hilang karena udah diganti sama 11/12. Ya, untuk yang T-nya nanti akan diubah di akhir sebenarnya. Sama saja, karena nggak bakal ngaruh di sininya. Tinggal dipersamakan aja 12 sin ini. Dan untuk sin 11/6 pi itu hasilnya 0 minus 0,5. Coba kita hitung. Berapa tadi nih? Sin, oke. Berarti sin
11/6 bagi 6pi. Nah, ini negatif 0,5. Karena negatif 0,5 tinggal dikali aja, berarti kan setengahnya. Hasilnya adalah negatif cos 12 pt. Nah, untuk t-nya sebenarnya tinggal dimasukin aja dan ketemu hasilnya adalah eh, negatif 6. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Sekian dari penjelasannya saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.